Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Syaputra Roga. Nomor induk mahasiswa 19086344. Di sini saya mengemban mata kuliah atau mengambil mata kuliah kurikulum dan perencanaan pembelajaran PJOK. Yang mana kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang kurikulum pendidikan jasmani dan isu kurikulum pendidikan jasmani. Baiklah, tanpa memperpanjang, langsung saja. Pendidikan jasmani merupakan sebuah bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang memfokuskan pengembangan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani. Peningkatan keterampilan gerak, kesegaran jasmani, pengetahuan dan sikap positif terhadap pendidikan jasmani sangat ditentukan oleh sebuah kurikulum yang baik. Kurikulum itu sendiri nampaknya terlalu abstrak untuk didefinisikan secara tegas dan jelas, sebab di dalam kurikulum tersebut termaksud segala sesuatu yang direncanakan dan diterapkan oleh seorang guru baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, langsung saja kita masuk kepada kurikulum pendidikan jasmani. Seperti halnya sistem tubuh seorang manusia, semua bagian dari kurikulum haruslah menjadi padu. Sebagaimana tubuh manusia. Kalau tubuh manusia tidak padu antara otak dengan hati atau tangan dengan kaki, sistemnya mungkin semua anggota tubuh tidak berjalan lancar. Begitu juga kurikulum, semuanya unsur-unsur yang terdapat di dalam kurikulum bagi-bagiannya haruslah padu dan bekerja terarah untuk membantu mengembangkan anak didik yang sedang belajar. Nah, pembuat kurikulum ini selayaknya bertanya, apakah program yang akan ada di dalam kurikulum itu sudah valid? Apakah kurikulum itu sudah dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Contoh saja pertanyaan yang spesifik dengan kurikulum yaitu, apakah dengan kurikulum itu siswa lulusannya sudah mempunyai berbagai keterampilan gerak dasar dan siap belajar keterampilan yang lebih bersifat spesifik dan kompleks pada jenjang berikutnya. Nah, adapun menurut Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP mengemukakan pendapat yang dimaksud dengan pendidikan jasmani adalah sebuah proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi. Nah, dari pendapat yang dikemukakan oleh BSNP tadi, yang mana dia mengemukakan kalau pembelajaran jasmani itu desain untuk meningkatkan sebuah kebugaran jasmani, itu tentulah benar. Karena di saat kita melaksanakan program pendidikan jasmani, anak-anak dituntut untuk aktif bergerak agar mampu mengembangkan keterampilan motoriknya dan jikalau keterampilan motorik berjalan dengan lancar, maka anak-anak bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya itu adapun asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, asumsi ini pada dasarnya adalah sebuah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Maksudnya adalah pijakan yang kokoh dan dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Maksudnya di sini, asumsi ini merupakan sebuah dasar bagi seseorang memberitahukan atau mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Nah, itulah mengapa asumsi dasar program pendidikan jasmani ini pijakan yang kokoh dan berjangkauan dalam penyelenggaraan Penjas. Adapun 3 asumsi dari program tersebut yaitu program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk anak didik dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya, dari mulai anak-anak yang tertarik atau tidak tertarik sama sekali. Di sini nampak sekali bedanya kan? Nampak perbedaan antara program pendidikan jasmani dan program olahraga. Karena
di program olahraga ini didesain untuk anak yang emang mempunyai cabang olahraga, sedangkan program pendidikan jasmani ini didesain untuk anak-anak yang suka, yang mempunyai cabang olahraga ataupun tidak. Nah, adapun asumsi selanjutnya itu yang kedua, itu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Nah, maksudnya di sini adalah kemampuan, kebutuhan, perhatian dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, minat dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas ke gelas satu yang lainnya. Para guru tidak cukup dengan memberikan aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa atau anak-anak. Demikian juga maksudnya di sini guru tidak bisa memberikan olahraga yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, karena anak-anak ini cenderungnya lebih banyak bermain daripada fokus kepada inti dari olahraga tersebut. Demikian juga pengalaman latihan yang diperoleh oleh para guru sewaktu kuliah belum tentu cocok diberikan kepada anak. Apa yang seperti saya terima ketika saya belajar dasar sepak bola dasar, bola voli dasar, sepak takraw dasar yang diberikan dosen kepada saya belum tentu cocok ketika saya berikan kepada anak-anak murid. Nah, anak-anak ini membutuhkan program yang sangat khusus dibuat sesuai dengan minat dan kemampuan dan kebutuhannya. Yang ketiga itu anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa. Maksudnya di sini adalah para guru mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang mana belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek mungkin akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Nah, program pendidikan jasmani yang ada sekarang tentulah berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang, dan juga sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum tentu pasti akan ada di masa depan. Dengan kata lain, program ini berusaha membantu para anak didik bagaimana belajar dan bagaimana membantu siswa bereksplorasi dengan tantangan baru dan berbeda dalam dominan fisik. Nah, yang kedua yang selanjutnya itu adapun karakter dalam program pendidikan jasmani. Nah, sehubungan dengan anggapan dasar, maka program dan penyelenggaraan program penjas hendaklah mencerminkan anggapan dasar tersebut di atas. Dua pedoman yang paling sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut antara lain developmentally appropriate practice atau DAP dan instructionally operative practice atau EIP. Nah, developmentally appropriate practice yaitu maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut haruslah sesuai dengan perkembangan anak didik yang sedang belajar. Yang kedua itu IEIP, yaitu maksudnya tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Nah, cara pembelajaran tersebut merupakan hasil dari penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Yang ketiga itu keberhasilan program pendidikan jasmani. Nah, dari yang seperti dijelaskan tadi, ada asumsi, ada karakter, tentulah dari hal tersebut tentulah ada keberhasilan dari program-program yang telah dibuat. Nah, keberhasilan program pendidikan jasmani itu yaitu bagaimana cara kita mengetahuinya. Nah, untuk cara mengetahui apakah program yang telah kita buat atau program pendekatan penjas yang kita gunakan tersebut cukup berhasil atau masih ada yang kurang atau perlu dievaluasi, maka untuk keperluan itu, khususnya di Amerika, dalam catatannya National Association for Sport and Physical Education tahun 1992 telah menentukan physically educated person sebagai salah satu kriterianya, yang mana kriteria ini menjabarkan keberhasilan program pendidikan jasmani ke dalam 20 karakteristik.
Nah, yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori merupakan penjabaran dari pencapaian tujuan jangka pendek atau short term dan jangka panjang long term. Nah, dari program pendidikan jasmani tersebut di sekolah-sekolah, untuk lebih jelasnya karakteristik seseorang yang terdidik jasmani tersebut adalah yang pertama itu memiliki keterampilan yang penting untuk melakukan berbagai macam kegiatan fisik, antara lain itu bergerak dengan menggunakan konsep-konsep kesadaran tubuh, kesadaran ruang, usaha, dan hubungannya. Yang kedua itu menunjukkan kemampuan dalam aneka ragam keterampilan manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor. Nah, yang ketiga itu menunjukkan kemampuan atau mengkombinasikan keterampilan manipulatif, lokomotor, dan non-lokomotor baik yang dilakukan secara perorangan maupun dengan orang lain. Nah, bugar secara fisik, yang pertama bisa kita lihat menilai dan meningkatkan dan mempertahankan kebugaran jasmaninya itu berupa ketika di setiap pertemuan adapun peningkatan yang dialami oleh anak didik kita. Yang kedua itu merancang program kesegaran jasmani sesuai dengan prinsip latihan tetapi tidak membahayakan. Maksudnya di sini kita memberikan latihan berupa latihan fisik namun tidak membuat anak didik yang kita latih tersebut tidak mengalami cedera ataupun hal-hal lain. Yang selanjutnya berpartisipasi secara teratur dalam aktivitas jasmani, yang mana berpartisipasi dalam program pembinaan kesehatan melalui aktivitas jasmani minimal 3 kali seminggu. Memilih dan secara teratur berpartisipasi dalam aktivitas jasmani dalam kehidupan sehari-hari berupa kegiatan semisal pagi kita bergerak atau aktif dalam menggerakkan tubuh dalam 30 menit, olahraga ringan. Selanjutnya itu mengetahui akibat dan manfaat dari keterlibatan dalam aktivitas jasmani, yang mana mengidentifikasi manfaat, pengorbanan, dan kewajiban yang berkaitan dengan teraturnya partisipasi dalam aktivitas jasmani. Selanjutnya itu menyadari akan faktor risiko dan keselamatan yang berkaitan dengan teraturnya partisipasi dalam kegiatan jasmani. Nah, itu penjelasan tentang kurikulum pendidikan jasmani. Nah, kita masuk kepada isu-isu dalam pendidikan, kurikulum pendidikan jasmani. Nah, adapun yang pertama yaitu isu program, yang mana di dalam isu ini aspek materi dan distribusi alokasi waktu yang banyak yang terdapat dalam kurikulum itu terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan alokasi waktu yang hanya 1 minggu 1 kali, sehingga kegiatan belajar mengajar hanya untuk mengembangkan aspek keterampilan atau gerak psikomotor. Nah, ini ada benarnya karena di setiap 1 kali seminggu itu kegiatan pendidikan jasmani ini hanya dilaksanakan 1 kali per minggu dalam kegiatan belajar anak didik. Nah, ini tentunya menjadi evaluasi untuk kedepannya, bagaimana apakah kegiatan jasmani dalam 1 kali per minggu itu apakah mampu membuat anak didik tersebut menjadi aktif ataukah motoriknya bisa ada dalam peningkatan, apakah tidak. Nah, ini tentunya menjadi evaluasi untuk kedepannya. Nah, selanjutnya itu isu proses belajar mengajar. Variasi aktivitas belajar cenderung miskin atau kurang didasarkan pada karakteristik peserta didik. Nah, ini hanya berorientasi pada cabur untuk orang dewasa. Yang selanjutnya aktivitas pendidikan jasmani untuk siswa ini cenderung terbatas karena bisa dilihat ketika pembelajaran pendidikan jasmani ini biasanya dilakukan ketika jam pulang sekolah atau ketika telah melaksanakan kegiatan belajar mata pelajaran lain, kecuali ketika di bangku sekolah dasar itu ya bisa kita lihat kegiatan penjasnya mungkin dimasukkan ketika di jam mata pelajaran yang aktif. Misal pagi kita ketika di hari Senin kita upacara. Nah, setelah upacara kita langsung melaksanakan pembelajaran pendidikan jasmani. Biasanya itu di dalam
tingkat sekolah dasar. Namun di tingkat sekolah menengah pertama dan tingkat sekolah menengah atas itu biasanya mengalami perubahan karena pendidikan jasmani ini dilaksanakan ketika jam pulang sekolah. Selanjutnya itu isu evaluasi. Nah, pelaksanaan evaluasi belum begitu tampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar dalam proses belajar mengajar. Nah, karena selanjutnya materi evaluasi kognitif kurang relevan dengan materi yang diberikan dalam KBM. Situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan lingkungan kelas yang positif. Nah, ini maksudnya situasi pelaksanaan evaluasi terkadang merugikan siswa karena guru tidak menciptakan kelas yang positif. Maksudnya di sini adalah mungkin ketika kita berkaca atau melihat ke pembelajaran di daerah-daerah yang belum bisa, yang mengalami kekurangan fasilitas. Nah, ini tentunya membuat anak-anak didik tidak mampu belajar atau melaksanakan pendidikan jasmani dengan sebaik-baik orang yang anak didik lain yang ada di kota. Nah, ini tentunya akan menjadi evaluasi untuk kementerian agar semua anak didik bisa melaksanakan kegiatannya dengan sebaik-baik mungkin dan tidak ada mengalami kekurangan. Nah, isu sarana dan prasarana. Pembelajaran penjas meliputi peralatan, ruangan, dan lahan untuk melakukan aktivitas penjas masih sangat kurang atau tidak memadai. Isu ini sangatlah benar karena bisa kita lihat di daerah-daerah yang pelosok seperti Mentawai, yang di Sumatera Barat Mentawai, di Indonesia tuh ada Papua, di ujung-ujung negeri ini masih kurangnya asupan-asupan untuk seperti alat ini, seperti di daerah yang di Sumatera Barat kita lihat kurangnya dalam mata pelajaran renang. Nah, anak-anak tidak bisa melakukan aktivitas tersebut karena kurangnya sarana atau prasarana ruangan atau lahan untuk berenang. Karena di suatu daerah itu tidak mempunyai kolam berenang. Nah, itu menjadi kesulitan untuk seorang guru pendidikan jasmani untuk mengajarkan bagaimana cara dan tata cara berenang yang sangat baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini, yang mana tujuan dari materi ini menjelaskan agar bagaimana program pendidikan jasmani tersebut, dan kita sebagai seorang calon guru tentunya ketika kita sudah mengetahui ini, bagaimana kita mempunyai atau menyiapkan hal-hal untuk menindaklanjuti isu-isu tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.